Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok 2 kreatif analisis teknikal akan menerangkan tentang argumen deduktif 2 logika fungsional yang beranggotakan yang pertama saya Mustafa Ahyar NPM 200060, kemudian Helmi Faiz NPM 200066, kemudian Mas Wisnu Raka NPM 200073, kemudian Mas Ali Zainu NPM 200080, kemudian Mas Arif Farizi NPM 200084. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Helmi Faiz. Tabel kebenaran dan simbol-simbol fungsional kebenaran. Hal tersebut berdiri dari variabel klaim dan simbol-simbol fungsional kebenaran. Sebelum kita membahas inti dari subjek, tabel kebenaran dan simbol-simbol yang mewakilinya, pertama-tama kita akan memperjelas tentang penggunaan huruf-huruf dalam alfabet untuk melambangkan istilah-istilah dan klaim-klaim. Slide selanjutnya. Variabel klaim. Jadi di sini kita akan menggunakan huruf besar untuk mewakili klaim. Minat utama kita sekarang adalah bagaimana kata-kata seperti tidak, dan, atau, dan seterusnya mempengaruhi klaim dan menghubungkan untuk menghasilkan klaim majemuk dan klaim-klaim yang lebih sederhana. Jadi jangan menggunakan IS dan QS yang disebut variabel klaim. Slide selanjutnya, Mas. Tabel kebenaran. Dalam logika kebenaran fungsional, setiap klaim yang diberikan P dapat dikatakan atau memiliki nilai benar atau salah, true atau false. Kemudian apapun nilai kebenaran dari klaim P, negasi atau kontradiksi yang akan kita lambangkan dengan strip P akan memiliki nilai kebenaran yang lain. Negasi juga dapat disebut sebagai not, yang berarti mengubah suatu proporsi menjadi proporsi yang bertolak belakang dari nilai kebenarannya. Contohnya, Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur. Akan tetapi jika terdapat not atau negasi, berubah hal tersebut menjadi Surabaya bukan ibu kota Jawa Timur. Seperti itu. Slide selanjutnya akan bacakan oleh teman saya. Melambangkan klaim majemuk. Sebagian besar hal ini yang dapat kita lakukan dengan klaim yang disimbolkan cukup mudah, yaitu jika Anda mempelajari teknik-tekniknya, Anda dapat menerapkan dengan cara yang relatif lebih mudah. Yang kurang jelas adalah bagaimana melambangkan klaim. Sejak awal, kami akan membahas beberapa tips untuk simbolis di bagian ini dan kemudian memberi Anda kesempatan untuk berlatih dengan beberapa latihan. Ingat, ketika Anda melambangkan sebuah klaim, Anda menampilkan struktur fungsional kebenarannya. Idenya adalah untuk menghasilkan sebuah versi yang secara fungsional keberadaannya setara dengan klaim informasi aslinya, yaitu klaim yang benar dalam semua kondisi yang sama dengan klaim aslinya, dan salah dalam semua kondisi yang sama. Mari kita lihat beberapa contoh yang mengilustrasikan beberapa masalah simbolis standar. Selanjutnya, Mas. Jika dan hanya jika. Dalam melambangkan klaim fungsional
kebenaran seperti dalam menerjemahkan klaim kategoris dalam bab 8 dan tidak ada yang dapat menggantikan pembacaan yang cermat terhadap apa yang dikatakan oleh klaim yang bersangkutan. Hal ini selalu bermuara pada masalah penerapan penilaian yang cermat. Dari semua jenis klaim fungsional kebenaran dasar kondisional mungkin adalah yang paling sulit bagi siswa untuk dilambangkan dengan benar. Ada begitu banyak cara untuk membuat klaim ini dalam bahasa Inggris biasa sehingga tidak mudah untuk melacaknya. Untungnya frasa jika dan hanya jika mencakup banyak sekali kondisional, jadi Anda akan memiliki keuntungan jika Anda memahami penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa aturan praktis yang perlu Anda ingat. Kata jika yang digunakan sendiri memperkenalkan anteseden dari sebuah kondisional frasa, hanya jika memperkenalkan konsekuensi dari sebuah kondisional. Dengan kata lain, bukan lokasi bagian dalam kondisional yang memberitahu kita apakah itu antecedent atau konsekuen. Kata-kata logis yang mengidentifikasinya. Slide selanjutnya, Mas. Kondisi yang diperlukan dan memadai. Kehadiran oksigen adalah kondisi yang diperlukan untuk pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat melakukan pembakaran tanpa oksigen atau jika kita memiliki pembakaran C, maka kita harus memiliki oksigen yaitu O, memperhatikan bahwa kondisi yang diperlukan menjadi konsekuensi dari kondisi C ke O. Syarat yang cukup menjamin ada yang syarat yang cukup menjadi dilahirkan di Amerika Serikat adalah syarat yang cukup untuk kewenangan Amerika Serikat, hanya itu yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Kondisi yang cukup dinyatakan sebagai antecedental dari klaim bersyarat. Jika kita dapat mengatakan jika Juan C, Anda juga harus memperhatikan hubungan jika dan hanya jika di suatu sisi atau kondisi yang diperlukan dan cukup di sisi lain. Kata hanya jika memperkenalkan kondisi yang diperlukan, jadi klaim X adalah syarat yang diperlukan untuk Y akan dilambangkan dengan Y dan X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali. Slide 9, Mas. Kecuali pertimbangan klaim, Paula akan menyita kecuali Quick membayar. Jika diminta untuk melambangkannya, kita mungkin akan membuat Q menjadi P. Karena klaim aslinya setara dengan Q, Quick tidak membayar, maka Paula akan menyita. Tapi ada cara yang lebih sederhana untuk melakukan, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa tabel kebenaran untuk Q menjadi P? Jika Anda sudah terbiasa dengan tabel kebenaran dasar pada saat ini, Anda akan menyadari bahwa tabel tersebut sama dengan tabel untuk P, Q, dan pada kenyataannya Anda dapat memperlakukan kita kecuali seperti kata atau dan melambangkannya dengan tanda P. Slide selanjutnya, Mas. Entah atau. Terkadang kita perlu mengetahui tepat mana sebuah disjungsi dimulai. Ini adalah tugas kita baik untuk menunjukkan kepada kita, bandingkan klaim-klaimnya baik P dan Q atau R dan P dan salah atau dari Q atau R. Kedua klaim ini mengatakan hal yang berbeda dan memiliki tabel kebenaran yang berbeda. Tetapi satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah letak kata either. Tanpa kata tersebut, klaim tersebut akan menjadi sangat rancu. Ether memberitahu kita bahwa disjungsi dimulai dengan P pada klaim pertama, Q pada klaim kedua. Jadi kita akan melambangkan P dan Q, VR yang pertama, dan P dan Q, VR yang kedua. Kata jika melakukan pekerjaan yang sama untuk kondisional seperti halnya baik untuk disjungsi, perhatikan perbedaan antara P dan Q.
maka R, dan jika P dan Q, maka R. Jika memberi tahu kita bahwa Einstein dimulai dengan Q pada contoh pertama dengan P dan contoh kedua, oleh karena itu contoh kedua harus memiliki P dan Q untuk intention dari simbolisnya. Secara umum, trik untuk melambangkan sebuah klaim dengan benar adalah dengan memperhatikan secara seksama apa yang dikatakan oleh klaim-klaim tersebut, dan hal ini seringkali berarti bertanya kepada diri Anda sendiri tentang apa yang membuat klaim ini salah atau benar. Kemudian cobalah untuk membuat simbolisnya yang menyatakan hal yang sama, yang salah atau benar dalam situasi yang persis sama. Tidak ada yang bisa menggantikan latihan. Jika inilah latihan yang bisa Anda lakukan. Slide selanjutnya, Mas. Argumen kebenaran fungsional. Silogisme kategoris dibahas dalam bab 8 memiliki total 256 bentuk. Sebaliknya, sebuah argumen fungsional kebenaran dapat mengambil bentuk yang tak terbatas. Namun demikian, kita memiliki metode-metode untuk menguji validitas yang cukup fleksibel untuk mencakup semua argumen fungsional kebenaran. Di sisa bab ini, kita akan melihat 3 dari mereka. Metode tabel kebenaran, metode tabel kebenaran pendek, dan metode deduksi. Namun, sebelum melakukan hal ini, mari kita tinjau konsep validitas dengan cepat. Slide selanjutnya yaitu menerangkan tentang metode tabel kebenaran. Pada metode tabel kebenaran ini, untuk validitas memerlukan pengetahuan tentang tabel kebenaran. Untuk 4 simbol fungsi kebenaran. Jadi, kembalilah dan periksa sendiri jika Anda merasa tidak memahami dengan jelas. Berikut ini cara kerja metode. Yang pertama, kita sajikan semua keadaan yang mungkin terjadi pada sebuah argumen dengan membuat tabel kebenarannya. Lalu kita lihat apakah ada keadaan di mana semua premisnya benar dan konstitusinya salah. Jika ada keadaan seperti itu, satu baris dari tabel kebenaran adalah semua yang diperlukan, maka argumen tidak valid. Contohnya, jika The Saints mengalahkan The 49ers, maka The Giants akan lolos ke babak playoff. Namun, The Saints tidak akan dapat mengalahkan The 49ers jika Giants tidak akan lolos ke babak playoff. Slide berikutnya yaitu menerangkan tentang metode tabel kebenaran singkat. Slide nomor 13. Metode tabel kebenaran singkat. Meskipun mengisi tabel kebenaran yang lengkap, selalu menghasilkan jawaban yang benar mengenai validitas sebuah argumen fungsional kebenaran. Hal ini dapat menjadi tugas yang cukup membosankan pada kenyataannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengisi tabel kebenaran. Untungnya ada cara yang lebih singkat dan lebih mudah untuk menemukan jawaban, yaitu dengan cara sistematis untuk menentukan validitas atau ketidakvalidan argumen fungsional. Metode tabel kebenaran singkat ini merupakan ide sebaliknya. Jika sebuah argumen tidak valid, setidaknya harus ada satu baris dalam tabel kebenaran argumen, di mana premis-premisnya benar dan konstruksinya salah. Kemudian, slide berikutnya yaitu tentang pengurangan atau education atau deduction. Metode berikutnya yang kita lihat kurang berguna untuk membuktikan sebuah argumen tidak valid dibandingkan metode-metode tabel kebenaran, tetapi memiliki beberapa keuntungan dalam membuktikan bahwa sebuah argumen valid. Ketika kita menggunakan metode deduction ini, kita benar-benar menyimpulkan kesimpulan dari premis-premis melalui serangkaian pola argumen dasar yang valid secara fungsional. Hal ini mirip seperti memikirkan sebuah argumen, mengambil satu langkah demi satu langkah untuk melihat bagaimana
setelah kita mengasumsikan kebenaran dari premis-premisnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Yang pertama yaitu dari jenis deduksi, yaitu aturan kelompok 1, pola-pola argumen dasar yang valid. Kelompok aturan pertama ini harus dipelajari sebelum Anda melanjutkan ke aturan kelompok 2. Pelajarilah aturan-aturan tersebut hingga Anda percaya diri argumen apapun dari pola tersebut. P sama dengan Q. P dengan hasil Q adalah jika Anda memiliki sebuah kondisional di antara premis-premis dan jika anteseden dari kondisional tersebut muncul sebagai premis yang lain, maka secara modus ponens konsekuen dari kondisional tersebut mengikuti kedua premis tersebut. Klaim yang terlibat tidak harus berupa huruf sederhana yang berdiri sendiri. Tidak akan ada bedanya jika sebagai ganti P kita memiliki sesuatu yang lebih rumit seperti dalam kurung PVR. Selama klaim majemuk tersebut muncul dimanapun P muncul dalam pola di atas. Sebagai contoh, dalam kurung PVR sama dengan Q, yaitu disebut premis, dan PVR itu juga disebut premis, dan hasilnya Q itu berasal dari premis yang berasal dari modus ponens. Idenya sekali lagi adalah bahwa jika Anda memiliki kondisional apapun pada baris deduksi Anda, dan jika Anda memiliki anteseden dari kondisional tersebut di baris lain, Anda dapat menuliskan konsekuensi dari kondisional tersebut pada baris baru Anda. Jika konsekuen dari kondisional adalah kesimpulan dari argumen, maka deduksi selesai hingga kesimpulan telah ditetapkan. Dan jika bukan kesimpulan dari argumen yang sedang Anda kerjakan, konsekuensi dari kondisional dapat dicantumkan seperti halnya premis lain untuk digunakan dalam menyimpulkan kesimpulan yang Anda cari. Untuk slide selanjutnya, yang kedua, aturan kelompok 2, kesetaraan kebenaran fungsional. Jika kita memiliki sebuah konjungsi dalam sebuah deduksi dan kita memiliki aturan grup 2 yang mengatakan bahwa salah satu konjungtornya setara dengan sesuatu yang lain, kita dapat mengganti sesuatu yang lain itu dengan konjungtor yang setara. Anda akan melihat cara kerjanya setelah 1 atau 2 contoh. Berikut ini adalah prinsip keseluruhan yang mengatur cara kerja peraturan grup 2. Sebuah klaim atau bagian dari klaim dapat digantikan oleh klaim yang setara dengan salah satu dari peraturan grup 2. Sekali lagi untuk cara kerjanya, yaitu cara kerja ini akan menjadi jelas sebentar lagi seperti dalam kasus kelompok pertama, PS dan QS dan seterusnya. Dalam pernyataan aturan dapat mewakili klaim yang dilambangkan apapun selama setiap huruf mewakili klaim yang sama secara keseluruhan. Yang ketiga itu bukti bersyarat. Bukti bersyarat adalah sebuah aturan dan strategi untuk membangun sebuah deduksi. Hal ini didasarkan pada ide berikut. Katakanlah kita ingin membuat sebuah deduksi untuk sebuah klaim bersyarat. P sama dengan Q. Jika kita membuat deduksi seperti itu, apa yang telah kita buktikan? Kita telah membuktikan hal yang setara dengan jika P benar, maka Q akan benar. Salah satu cara
untuk melakukannya adalah dengan mengasumsikan bahwa P adalah benar, yaitu menambahkannya sebagai premis tambahan dan kemudian membuktikan bahwa berdasarkan asumsi tersebut Q harus benar. Jika kita dapat melakukan hal tersebut, membuktikan Q setelah mengasumsikan P, maka kita telah membuktikan bahwa jika P maka Q atau P sama dengan Q. Ada cara menggunakan bukti bersyarat. Cukup tuliskan antecedent dari kondisional apapun yang ingin kita buktikan dengan menggambar sebuah lingkaran di sekeliling nomor dari langkah tersebut dalam deduksi. Dalam anotasi tuliskan CP premis untuk langkah tersebut. Kemudian setelah kita membuktikan apa yang kita inginkan atau konsekuensi dari kondisional pada langkah berikutnya, kita tuliskan kondisional lengkapnya. Kemudian kita tarik garis di margin di sebelah kiri deduksi dari premis dengan nomor yang dilingkari ke nomor garis yang kita simpulkan darinya. Dalam penjelasan untuk baris terakhir dalam prosesnya, tuliskan semua langkah dari nomor yang dilingkari ke nomor dengan konsekuensi bersyarat dan berikan CP sebagai aturannya. Menggambarkan garis yang menghubungkan premis CP kita sebelumnya dengan langkah yang kita turunkan darinya menandakan bahwa kita telah berhenti membuat asumsi bahwa premis tersebut yang sekarang menjadi antecedent dari konsekuensi pada langkah terakhir kita adalah benar. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.